Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia Bapa yang sangat baik. Amin. Dari 1 Januari hingga hari ini 31 Desember kita masih ada. Kita masih kuat, kita masih sehat. Itu semua karena Tuhan. Walaupun dalam perjalanan 1 tahun ini ada suka yang kita alami, bahkan ada duka yang kita alami. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali hari ini saya dapat kesempatan lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Itu hal yang sangat luar biasa. Karena kita tahu bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Kita percaya masalah pasti berlalu dan Tuhan pasti menuntun kita meraih kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Dan itu terbukti. Hari ini tanggal 31 Desember 2023 kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita keluar sebagai pemenang dan lebih dari pemenang. Mari kita baca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur 31 ayat 24 dan ayat yang ke-25. Mazmur 31 ayat 24 dan 25. Semua dapat, saya undang kita semua bangkit berdiri untuk kita baca bersama-sama. Mazmur 31 ayat 24 dan 25 di sini dengan temanya aman dalam tangan Tuhan. Kita baca sama-sama ayat 22, 23 dan 24. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Silahkan duduk kembali. Dalam perjalanan kita ada suka, ada duka yang kita alami, tetapi kita percaya bahwa bukti penyertaan dan kebaikan Tuhan itu selalu ada bagi kita. Kita tahu bahwa mulai kita masuk tahun 2023, ada tafsiran, mungkin kita dengar dari Bapak Presiden Jokowi, dia bilang tahun 2023 itu adalah tahun kegelapan. Tahun yang penuh dengan kesukaran dan kesulitan. Tetapi kita bersyukur sampai hari ini tanggal 31 Desember 2023, kita semua dalam keadaan baik-baik. Amin. Ya. Walaupun memang ada kesulitan, ada kesukaran yang kita alami. Tetapi kita masih ada sampai hari ini. Itu semua karena Tuhan. Karena 365 hari kita jalani adalah bukti kebaikan Tuhan. 365 hari kita jalani adalah bukti pertolongan Tuhan. Dan 365 hari yang kita jalani itu adalah bukti anugerah Tuhan. Dan juga 365 hari kita jalani adalah bukti belas kasihan Tuhan. Ya. Jadi kita ada sampai hari ini itu karena ada tangan Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita ada sampai hari ini itu karena ada tangan Tuhan yang luar biasa. Yang selalu menolong kita. Mungkin dalam merayakan Natal ada saudara-saudara kita yang bisa merayakan bersama-sama dengan kita. Tetapi dia tidak bisa mengakhiri tahun ini. Ya. Di Takari mulai masuk tanggal-tanggal puluhan Natal. Khususnya di kami punya desa itu sudah 4 orang yang meninggal. Ya, saya tidak tahu yang lain-lain. Ya. Padahal kita merayakan Natal bersama-sama. Tetapi dia tidak bisa mengakhiri tahun 2023 dengan baik bersama-sama dengan kita. Tapi kita bersyukur hari ini Tuhan masih izinkan kita ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan masih mau pakai kita. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan masih izinkan kita ada sampai hari ini. Sedangkan orang lain Tuhan bilang pulang. Coba kita renungkan dan bertanya pada diri kita. Untuk apa beta masih hidup sampai hari ini? Dan kenapa beta harus hidup? Apakah beta lebih baik daripada orang lain? No. Apakah kita lebih baik daripada orang lain? Tidak.
Tetapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan peduli dengan kita dan Tuhan mau masih pakai kita. Oleh karena itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan firman Tuhan yang tadi kita baca. Yaitu pertama, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Seperti dalam ayat yang ke-24 bagian A dia bilang, kasihilah Tuhan hai semua orang yang dikasihinya. Ya. Di sini katakan kalau kita ada karena Tuhan jaga kita. Karena belas kasihan dan karena anugerah Tuhan. Kita harus mencintai Tuhan juga. Ya. Karena di sini firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menjaga orang yang dikasihinya. Artinya kalau Tuhan sudah jaga kita, maka kita harus kasihi Tuhan. Itu sangat sederhana sekali. Tuhan bilang kalau dia sudah jaga kita, kita juga harus mengasihi Tuhan. Ya. Mungkin ada orang yang bilang, Marita, beta su mengasihi Tuhan. Selama ini beta su melayani Tuhan. Tetapi beta mau bilang bahwa kita mengasihi Tuhan lebih lagi, dan lebih lagi. Amin. Ya, mungkin selama ini kita sudah mengasihi Tuhan. Tetapi kita harus mengasihi Tuhan lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. Karena kasih Tuhan itu tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Jadi kita juga jangan main-main mengasihi Tuhan. Kita jangan mengasihi Tuhan di waktu kita senang, tetapi di waktu dalam keadaan apapun kita tetap mengasihi Tuhan. Dia sudah jaga kotong pung hidup, dengar babai bahwa kasihilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya, kita tetap mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan seurus kotong dari 1 Januari hingga 31 Desember 2023. Kita percaya bahwa di tahun 2024, kotong juga harus urus Tuhan. Ya. Kita harus urus Tuhan juga. Contohnya kita sebagai orang tua kalau kasih sekolah anak, kita sudah urus kita punya anak mulai dari lahir, mulai dia bertumbuh, kotong jaga dia. Dia mulai sekolah, kotong sekolah dia, sampai perguruan tinggi, bahkan juga dia sudah sukses, dia sudah berhasil. Ya, orang tua soalnya minta bilang, lu su berhasil, su sukses, nah, lu bikin beli ame kasih mama mobil mewah. Tidak. Mama son pernah bilang begitu, orang tua son pernah bilang begitu. Tetapi orang tua hanya bilang kalau lu su sukses, lu su bahagia, nah lu mengasihi kotong orang tua. Paling itu sayang orang tua bilang. Dia son pernah minta rumah mewah, dia son pernah minta mobil mewah, tetapi dia hanya bilang, kalau lu su sukses, lu su bahagia, nah lu juga harus mengasihi orang tua. Harus mencintai orang tua. Nah Tuhan lebih daripada itu. Dia sudah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi dia. Bagaimana kita harus urus Tuhan? Kita harus urus pekerjaannya. Ya. Kita urus pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ya, kadangkala kita melayani Tuhan, kita merasa capek. Tetapi kita harus mengasihi Tuhan karena saya mau bilang bahwa kalau kitong capek lebih baik ya daripada kotong sakit. Karena kalau sakit kotong son bisa bikin apa-apa. Apalagi kalau kotong stroke, duduk di kursi roda, son bisa buat apa-apa. Lebih baik kotong capek. Karena kecapek paling duduk istirahat mengkali 2-3 menit lelah hilang. Kotong kembali semangat lagi. Atau di saat kotong capek, kotong menyembah Tuhan, berdoa, mulai kotong bersuka cita di situ semangat kembali lagi. Ya, jadi lebih baik kotong capek daripada kotong sakit. Ya, saya punya prinsip seperti itu. Saya bilang Tuhan jangan kasih saya sakit Tuhan. Kalau saya sakit semua pekerjaan baik itu pelayanan, baik itu pekerjaan yang dipercayakan Tuhan bagi saya, semua akan tidak bisa buat apa-apa. Tetapi kalau saya capek, pasti sebentar saya sudah kembali pulih. Karena Tuhan itu sayang pada kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, orang yang mengasihi Tuhan tidak menyakiti hati Tuhan. Ya. Yang kedua, setia dengan Tuhan. Ya, seperti di dalam ayat yang bagian B dia bilang Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Ya. Bukan hanya kita mengasihi Tuhan saja, tetapi kita juga harus setia. Seperti kita baca coba di dalam Ulangan 7 ayat 9. Kita sama-sama baca di dalam Ulangan 7 ayat 9. Kita baca sama-sama.
Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa setia yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang dikasihi kepadanya, dan berpeganglah pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ya. Allah itu setia. Amin. Allah itu setia. Waktu Anda menangis, Dia tetap menyertai Anda. Waktu orang lain tidak peduli dengan Anda, Dia tetap setia. Itulah Allah kita. Waktu kita menangis, kita sedih, kita putus asa, son ada orang lain yang peduli dengan kotong, tapi Tuhan tetap setia. Kalau kotong di dalam keadaan bahagia, sukses, pasti kotong pun teman-teman banyak yang datang. Tetapi kalau kotong mulai rasa ada bangkrut, kotong mulai ada susah, di situ pasti orang lain akan jauh. Tetapi Tuhan tetap setia. Ya. Ayat 24 bagian B katakan bahwa Allah setia maka kita juga setia. Kita setia dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Itu baik senang maupun susah. Ya, kita belajar daripada seorang Ayub. Dalam keadaan senang pun dia tetap setia. Dalam keadaan penderitaan, dalam keadaan penyakit yang begitu borok pun dia tetap setia. Anak-anak yang banyak yang ada juga dia tetap setia. Bahkan semua anak yang mati pun dia tetap setia. Ya. Itulah kita mau belajar daripada seorang Ayub. Dalam senang kita tetap setia. Kalau di saat kita senang, kita setia, itu biasa. Nilainya terlalu kecil. Tetapi kalau di saat dalam penderitaan, putus asa, kecewa, kita tetap setia, itu adalah setia yang sejati. Ya, karena kalau kotong dalam keadaan bahagia, kotong dalam keadaan baik-baik saja, kalau kotong setia itu biasa. Tetapi kalau kita dalam keadaan susah, kita dalam keadaan penderitaan, kita dalam keadaan sakit, kita tetap setia. Itu adalah setia yang sejati. Ya. Setia ibadah, setia melayani Tuhan, setia melayani keluarga kita, setia dengan anak-anak kita, setia dengan pasangan hidup kita, itu bukti bahwa kita berterima kasih kepada Tuhan. Ya, seperti Paulus mengatakan dalam Filipi 1 ayat 21, di situ dia katakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Jadi dalam keadaan apapun kita tetap setia dengan Tuhan. Kalau kita setia, kita adalah orang-orang yang hormat pada Tuhan. Amin. Ya, kalau kotong setia, kita adalah orang-orang yang hormat pada Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita berharap pada Tuhan. Seperti di dalam ayat yang ke-25. Di sini katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi yang ketiga di sini katakan kita berharap pada Tuhan. 365 hari yang kita jalani adalah waktu yang kita jalani itu ada suka, ada duka yang kita alami. Bahkan juga ada persoalan, ada kesulitan yang kita alami, pasti ada yang kita bisa ada jalan keluar. Mungkin ada masalah, kita bilang, oh kita punya orang-orang kuat, kita punya orang-orang hebat bisa bantu kita. Atau mungkin kita punya persoalan, kita bilang, oh ini gampang bisa. Tetapi ada sesuatu, persoalan, tantangan yang kotong sone bisa. Ada jalan keluar, pasti kita berharap kepada Tuhan. Pasti 100% kita berharap kepada Tuhan. Saya bersaksi waktu saya punya anak nomor 2 mau masuk asrama. Karena sebelum masuk asrama, dia harus regis. Ya kita tahu kalau sekolah di sekolah Kristen atau sekolah swasta, pasti dia lebih mahal dari sekolah negeri. Ya, jadi waktu itu dalam 1 minggu saya regis dan hari ke-4 tidak salah dia langsung telepon saya, mama kotong harus masuk asrama. Dan itu harus wajib. Orang yang dia punya rumah ada di kota Kupang, saya juga harus wajib masuk asrama. Nah kalau masuk asrama itu harus bayar. Ya,
Itu menjadi pergumulan. Saya rasa, aduh ini apa ini. Mau ambil uang ini baru berapa hari regis, berapa juta, sekarang minta bayar asrama lagi. Ya, saya waktu itu saya juga punya piara babi. Saya piara babi, jadi sebelum dia ke Kupang, sebelum dia datang ke Kupang, dia bilang, Mama, kalau bisa kau jual ini babi kok. Karena memang babi sebesar, itu kira-kira dia 2 juta lebih. Saya bilang, ya. Jadi saya juga sudah harap nanti ini babi kau jual untuk bayar asrama. Ternyata hari Minggu, hari Sabtu, karena hari Minggu saya juga harus pimpin di gereja kami. Jadi malam itu saya ada persiapkan firman Tuhan. Pokoknya saya baca ini firman Tuhan. Sepertinya ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya bilang, kamu harus bersyukur. Kamu harus bersyukur. Pokoknya setiap kali saya baca ini firman Tuhan, dia bilang, kamu harus bersyukur. Saya bilang, apa Tuhan? Saya langsung, karena kebetulan waktu itu saya duduk di atas kursi, saya langsung turun ke bawah, saya berlutut, saya bilang, Tuhan, terima kasih apa yang kau buat bagiku. Terima kasih Tuhan. Jadi, seingat saya waktu dari pagi, kami punya babi yang saya bilang itu, dia tidak makan. Jadi saya berdoa habis, saya ingat si babi, aduh, ini babi jangan sampai dia kenapa-kenapa. Saya langsung kembali ke kandang, apa yang terjadi. Dia panjang di situ. Mati. Dia pun belum mati, dia pun napas mulai satu-satu, dia mulai tarik. Saya langsung berlutut di kandang, saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan saya berharap ini binatang, saya harus berharap kepada Tuhan. Saya minta ampun Tuhan. Dan saya percaya janji Tuhan itu pasti. Jadi saya langsung telepon Bapak Yongri, saya bilang datang mau urus ini babi ke mana terserah. Dan saya mulai masuk, saya bilang Tuhan tolong saya. Mulai itu saya benar-benar berserah kepada Tuhan. Tapi Tuhan itu kasih tepat pada waktunya. Jadi pada waktu saya butuh, saya juga tidak cerita ke saya anak, saya juga tidak telepon, ini babi sumati sonde. Saya hanya diam, saya anak nona yang di rumah juga saya tidak omong dengan dia. Saya hanya tetap berharap kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu baik. Jadi mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita percaya bahwa dalam keadaan apapun kita tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan itu pasti menyertai kita. Tuhan itu pasti menolong kita. Apalagi di tahun seperti yang tadi saya katakan bahwa kita sudah mengakhiri tahun 2023, Tuhan menyertai kita. Kita percaya bahwa kita akan masuk di tahun 2024 juga, Tuhan akan menyertai kita. Amin. Ya. Tuhan bertanggung jawab, Dia sudah berikan kita hidup, pasti Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Ya. Jadi kita jangan sia-siakan waktu yang masih ada pada kita. Oleh karena itu, marilah kita akhiri tahun 2023 ini dengan lebih mengasihi Tuhan. Bahkan juga kita lebih setia dengan Tuhan. Dan juga kita tetap berharap kepada Tuhan. Ya, jadi itu firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita semua siapkan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan masih izinkan kita masih ada sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita mau belajar. Kita mau mengasihi Tuhan. Kita mau setia dengan Dia. Bahkan juga kita mau berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin lagi beberapa hari, beberapa jam kita akan mengakhiri tahun ini. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Dari 1 Januari hingga 31 Desember 2023 Tuhan menyertai kita. Kita akan masuk di tahun 2024.